Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi di cerita horror story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Ibuku Ternyata Hantu. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa lama-lama langsung ke ceritanya. Marni datang menuntut balas kedua pembunuhnya. Semua itu berimbas kepada anak-anaknya Marni. Bagaimana kisah mereka? Yuk simak langsung ceritanya. Kak, ibu pergi belanja dulu. Tolong kakak jaga adik-adik ya. Perintah ibu sebelum menstarter motor metiknya. Ibu menatapku dengan lembut. Senyumannya tersungging manis untukmu. Sebuah lambaian diberikan ibu sebelum ia benar-benar hilang di telan kegelapan malam. Dia ibuku, wanita parubaya yang berperawakan tinggi, tidak terlalu gendut dengan kulit membalut tubuh. Wajahnya masih terlihat cantik dan menarik di usianya yang menginjak 45 tahun. Ibu seorang yang ulet dan bekerja keras, tegas tetapi sangat mencintai semua anaknya dan suaminya. Di pertengahan malam seperti ini, ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, ibu selalu pergi ke pasar untuk membeli sayur, lauk, dan barang-barang untuk warungnya esok pagi. Namun ada yang aneh dari diri ibu hari ini. Ibu nampak murung, tidak seperti biasanya. Sifatnya yang ceria seolah sirna. Entah kenapa, wajah ibu tampak lebih bersinar. Aku Widya, anak tertua dari 4 bersaudara. Ibuku seorang ibu rumah tangga yang biasa membuka warung di depan rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Ayahku seorang salesman yang kadang bertugas di luar daerah. Usiaku saat ini 17 tahun. Di usiaku yang remaja ini, di saat teman-temanku yang lain bisa bebas bermain, tetapi tidak dengan diriku. Hari-hariku hanya mengurus adik-adik dan membantu pekerjaan rumah. Tapi aku tak pernah mengeluh. Ada rasa bahagia ketika bisa meringankan tugas ibu. Ibu tidak pernah marah. Ia selalu tersenyum walaupun dalam keadaan lelah. Itu sebabnya aku dan ketiga adik-adikku selalu kompak untuk bekerja sama agar ibu tak kelelahan. Kami tak ingin ibu sakit, sedangkan ia harus mengurus kami selagi ayah mencari nafkah di daerah lain. Kututup segera pintu begitu ibu sudah tak terlihat. Dalam hati berdoa, semoga ibu selamat dimanapun ia berada. Walau di hati selip rasa khawatir yang amat sangat. Namun segera ku tepis pikiran itu, ibu pasti baik-baik saja. Di tengah gelapan malam, seorang ibu yang gagah berani memacu motornya membelah kegelapan malam. Ia tak peduli ingin malam menyelimuti perjalanannya. Ia ingin cepat sampai di pasar, belanja segera pulang. Ia takut meninggalkan anaknya berlama-lama. Ia takut terjadi hal buruk kepada 4 orang anaknya. Di tengah konsentrasinya mengendarai motor metiknya, tiba-tiba dikagetkan dengan seberkas sinar yang tampak dari kaca spion motornya. Sinar itu melesat mengikuti laju motornya. Hati si ibu yang bernama Marni itu mulai tak enak. Sinar itu kian mendekat dan mulai terlihat jelas, yang ternyata sinar dari lampu motor. Motor itu ditunggangi 2 orang lelaki parubaya. 2 lelaki itu tertawa menggoda Marni ketika melihat motor mereka berpapasan. Tampak dengan jelas 2 lelaki itu mempunyai maksud buruk terhadap Marni. Marni ketakutan menyadari adanya bahaya yang sedang mengintainya. Lalu kemudian mempercepat laju kendaraan untuk menghindari 2 lelaki yang mengincarnya itu. Kebut-kebutan di jalan tak terelakkan, jalanan berlubang pun dilaluinya. Motor Marni menghentak hebat begitu memasuki lubang besar yang cukup dalam. Brak! Marni jatuh dan terpental di aspal. Kepala dan lengannya robek mengeluarkan banyak darah segar. Ia mengaduh kesakitan, berusaha sekuat tenaga, tetapi tubuhnya sulit digerakkan. 2 lelaki itu menghentikan motornya dan perlahan mendekati Marni yang terkapar tak berdaya. 2 lelaki itu terkekeh kegirangan
Bukannya menolong, mereka malah menginjak keras betis Marni hingga Marni berteriak kesakitan. Hahaha, siapa suruh menghindar, dasar wanita bodoh, sok jual mahal. Hardik lelaki bertubuh gendut, pendek hitam seraya berkekeh, menjijikkan. Dalam keterangan malam masih terlihat jelas wajah lelaki bejat itu. Wajahnya jelek berhitung besar dan pesek dengan perawakan memenuhi muka. Mau apa kalian? Jangan ganggu aku, ucapnya ketus. Tangannya menggenggam kaki dan lengannya yang kesakitan. Mereka kompak berkekeh dan detik berikutnya mereka seret Marni masuk ke dalam semak di tepi jalan. Tubuh Marni yang penuh luka dan bersimbah darah tak menyurutkan niat jahat mereka. Walaupun Marni merontak dan mengiba, tetapi mereka tetap menyeret Marni masuk lebih dalam ke semak belukar. Karno menangis meminta belas kasihan, tetapi mereka sudah dikuasai hawa nafsu yang sudah tinggi. Marni berusaha meminta tolong berulang kali, namun nihil. Tak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Suasana hening dan sepi, hanya terdengar deru nafas penuh nafsu dari kedua lelaki bejat yang bersautan. Baju Marni dibuka paksa, terkoyak seperti harga dirinya direnggut. Wanita itu berontak sekuat tenaga, tetapi dengan mudah terkalahkan. Kedua lelaki itu dengan bebas menjamah dan menghancurkan mahkota kesucian yang ia jaga, hanya untuk suami tercinta. Mereka bergantian menjamah dan menikmati tubuh Marni sesuka hati dengan ganas dan beringas. Peluh berjatuhan di tubuh Marni yang sudah tak memakai selembar benang pun. Marni hanya mampu menangis menyesali diri. Mahkota kebanggaannya hancur lebur, perih dan sakit hingga mengeluarkan darah kental membasahi selaka lengannya. Ia pasrah, tubuhnya lemah tak berdaya, dalam hati dan pikirannya hanya ada anak-anak dan suaminya. Ia ingin pulang ke rumah, memeluk erat buah hati tercintanya. Setelah puas menikmati tubuh wanita malang itu, kedua lelaki berbisik. Mereka kembali menyeret tubuh Marni yang sudah lemah masuk ke dalam semak. Tubuh Marni dilempar begitu saja ke tanah, terhempas dan terhentak di antara rerumputan ilalang dan ranting-ranting tajam. Marni mengaduh kesakitan, tubuh polosnya terbuka. Di balik baju, seorang laki kurus dan hitam mengeluarkan sebilah pisau tajam. Benda itu bercahaya, tetap di sinar bulan. Marni terkesip melihat benda tajam yang siap menghujam tubuhnya. Sebelum benda itu menancap tubuhnya, lagi-lagi Marni memohon belas kasihan. Tolong, jangan bunuh aku. Anak-anakku banyak. Mereka masih butuh aku. Marni menghibai disertai air mata yang jatuh berderai, membasahi wajahnya yang kotor penuh tanah. Kedua lelaki itu saling berpandangan dan tanpa aba-aba lelaki kurus itu menghujam pisau itu berkali-kali ke tubuh Marni. Hanya sekali terpekik dan hitungan detik tubuh Marni tak bergerak. Tubuh Marni mengeluarkan banyak darah dari luka tusukan di sekujur tubuhnya. Setelah mereka yakin Marni sudah tidak bernyawa, tubuh wanita malang itu mereka biarkan bergeletak di dalam semak. Mereka lalu pergi sembari bergegas senang. Sunyiannya malam menjadi saksi kesadisan dua lelaki dengan tega menggagahi dan menyiksa Marni, ibu beranak 4 yang harus terpaksa pergi untuk selamanya, meninggalkan ke-4 anak yang dicintainya. Sreng, sreng, bunyi berisik disertai aroma masakan yang lezat membuatku terbangun dari tidurku. Ku kucek mata yang masih sangat mengantuk. Ku toleh jam wekerku baru jam 4 pagi. Siapa yang memasak pagi ini, batinku. Setauku, ibu tak pernah masak pagi-pagi seperti ini. Kalau membuat sarapan, ibu selalu memasak di atas jam 7 pagi. Dan ini terlalu dini. Rasa penasaran membuat beranjak melangkahkan kaki ke arah dapur. Ternyata memang ibu yang sedang asik memasak. Ku dekati ibu yang nampaknya tak mengetahui kedatanganku. Sudah pulang, Bu. Widya tak mendengar motor ibu. Ucap begitu mendekati ibu. Ibu hanya terdiam membisu. Aku merasa ada yang lain dengan ibu.
Ia lalu menatapku lekat seperti ingin menyiratkan sesuatu. Ibu, ulangku menunggu jawaban ibu. Ibu menghentikan acara masak-masaknya. Ia lalu menggandeng tanganku dan mengajakku duduk bersamanya di kursi. Ia memandangku lekat. Ku tatap wajahnya yang putih pucat. Wit, ibu ada permintaan untukmu. Bisakah ibu mempercayainya? Tanya ibu dengan mimik yang berubah serius. Ada apa, Bu? Ibu tak seperti biasa. Ibu tak kenapa-napa kan, Bu? Aku balik bertanya. Terselip rasa khawatir di hatiku melihat perubahan sikap ibu yang semakin mendadak pendiam. Tidak, ibu baik-baik saja. Tapi ibu minta kamu tidak banyak bertanya tentang ibu. Ibu kemana? Ibu sedang apa? Yang penting kamu baik-baik saja, adik-adikmu. Jika pagi menjelang, urus adik-adikmu dan warung. Kamu berhenti sekolah dulu sebelum ibu kelar. Jangan berani-berani masuk ke kamar ibu, kecuali malam. Mengerti? Titah ibu. Tapi kenapa, Bu? Sudah, ibu bilang jangan banyak tanya. Lakukan perintah ibu. Itu saja, bentak ibu. Nyaliku berubah ciut. Ibu tak pernah membentak atau marah padaku. Ini untuk pertama kalinya ibu berbicara keras seperti itu. Sekarang kamu kembali tidur. Jangan usik pekerjaan ibu. Ibu pastikan kalian tetap makan enak dan pekerjaan rumah selalu beres. Kamu hanya tinggal menjaga adik-adikmu. Seloroh ibu yang menuju kamarku. Ya, aku dipaksa untuk kembali tidur. Dengan langkah gontai ku ayunkan kakiku menuju kamar. Sedih melihat perubahan ibu. Widya, panggil ibu. Dan aku pun menoleh wajah ibu yang berubah sendu. Kamu baik-baik ya, Nak. Ibu bisa mempercayaimu kan? Kamu harus tahu, ibu sangat mencintai kalian. Ucap ibu dapat kulihat jelas menitikan air mata di pipinya. Aku mengangguk pelan, dalam hati bertanya, apa sebenarnya yang ibu alami hingga membuat berubah? Aku pun kembali tidur dengan memeluk adik bungsuku, Nina yang berumur 4 tahun. Ku tepis semua perasaan yang berkecamuk di hati. Ibuku pasti baik-baik saja. Kring. Jam weker membangunku. Kulihat sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Sinar matahari bersinar terang dan aku terlambat ke sekolah. Adik-adik serta mertaku bangunkan. Mereka anak-anak yang mandiri. Mereka bisa menyiapkan semua keperluannya sendiri. Aku buru-buru menuju meja makan bersama adik-adikku. Semua sudah terhidang, nampak sangat lezat. Nasi goreng udang dengan taburan bawang goreng plus ceplok. Favorit kami semua. Selesai makan, adik-adikku berhamburan pergi ke sekolah. Sedangkan aku sibuk mencari ibu karena adik bungsu tidak ada yang menunggu. Ibu, ibu. Panggilku seraya mencari-cari ke segala penjuru rumah. Ibu tak juga kutemui. Sepi, tak ada sautan, tapi seluruh rumah tampak bersih. Pakaian pun sudah terjemur dan piring-piring sudah tertata rapi. Kutatap Nina yang anteng main sendiri. Ia tertawa seperti sedang diajak main dengan seseorang di sana. Tapi di sini hanya ada aku dan Nina. Tak ada orang lain selain kami. Seketika bulu kuduku meremang. Ibu di mana? Teringat pesan ibu subuh tadi, dilarang bertanya, dan pesan ibu yang memintaku untuk tidak bersekolah demi menjaga ketiga adikku. Lututku seketika lemas. Terbayang di benakku impian-impian setelah aku lulus, ingin kuliah dan mencapai cita-cita menjadi dokter. Dan kini aku harus mengubur mimpi itu demi adik-adikku. Kudekati Nina dan menggendongnya untuk membuka warung. Tapi Nina malah menangis seolah ingin aku bawa menjauh. Hatinya gusar. Ada apa sebenarnya dengan Nina? Dek, jangan nangis dong. Kita cari ibu ya. Ucapku sembari menggendong Nina menuju warung. Berharap ibu ada di warung. Kak, itu ibu ada di situ lagi. Nemenin Nina, Kak. Berontak Nina. Nina mau turun. Tangisnya.
Dengan sedikit kesal kuturunkan Nina. Ia berhambur kembali duduk di tempatnya semula. Ada yang aneh kulihat dari sikapnya Nina. Ia berbicara sendiri tanpa ada yang menemani selain aku. "Kakak," kata ibu, "nanti malam Nina bubuk di kamar ibu. Tapi kakak nggak boleh ikut," ucapnya tanpa melihatku. "Iya kan, Bu?" Nina kembali berbicara sendiri. "Hah? Nina, kamu ngomong sama siapa? Di sini cuma ada kita berdua." "Nina, sadar, Dik." Aku mulai gerah dengan tingkah laku Nina yang semakin aneh. Kakak Widya Tantik, ini ibu di depan kita, Kak," ucap Nina menunjuk ke depan wajahnya. Aku semakin merinding seperti ada yang tidak beres. Hawa di rumah ini mendadak dingin dan mencekam. Kubawa dengan paksa Nina menuju warung. Walaupun Nina berontak dan menangis, tetap kubawa pergi dari dalam rumah. Serasa ada yang mengikuti dari belakang. Aku tak berani menoleh. Walaupun matahari bersinar terang, tapi tetap aku ketakutan. Entah karena apa. Kulihat warung masih terkunci rapat. Nina kuletakkan di kursi teras. Kubuka warung dengan perlahan. Masih kosong. Tak tampak ibu memasuki warung. Lagian warung pun masih terkunci. Tak mungkin ibu bisa memasuki. Nina kembali anteng. Aku pun tak berani memasuki rumah seorang diri. Duduk di warung bersama Nina yang asik bermain, meladeni tangga yang datang belanja sedikit, menghibur diriku yang dirundung rasa takut. "Wit, kok tumben kamu yang jualan? Libur ya?" tanya Yuk Siti sembari memilih sayuran. "Ibu Marni mana?" lanjutnya. "Iya, Yuk, lagi libur. Ibu juga lagi ada perlu katanya," jawabku berbohong. "Oh iya, Wit. Ibumu kalau belanja sering malam kan, Wit? Hati-hati, bilang ibumu, banyak begal yang keliaran jam segitu," ujar Yuk Siti. Dek, jantungku seolah terhenti. Aku terpaku mendengar ucapan Yuk Siti. Ketakutan kembali menggerogoti diri. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ibu? "Ah, tadi subuh ibu sudah pulang kok, Yuk. Tadi entah kemana dia dari pagi nggak nampak," ucapku berusaha tenang, sedangkan dadaku terasa gemuruh. "Ya alhamdulillah kalau begitu. Ya Yuk cuma sekedar ngingatin, Duk," senyum Yuk Siti sebelum ia pamit pergi. Kurenungi ucapan Yuk Siti. Rasa khawatir kembali menyergap di hati. Ibu di mana?" batinku lirih. Brak. Aku terkesip begitu mendengar bunyi pintu yang seperti didobrak. Lamunanku buyar. Aku seketika ingat Nina yang sejak tadi ku tinggalkan bermain sendiri di teras. Segera bangkit dan mencari Nina. Nina, di mana kamu, Dik?" Aku seketika lemas mendengar adikku Nina yang tak ada di teras. Nina. Berulang kali ku panggil namanya, namun tak jua ada sautan dari bibir kecilnya. Ku cari Nina ke segala penjuru rumah, dapur, kamar mandi, kamarku dan kamar adikku yang lain. Tak ada. Nina tak kutemukan. Sembari menangis terisak, ku cari Nina tiada henti. Tapi Nina seolah lenyap ditelan bumi. Aku merasa bodoh. Mengapa bisa kutinggalkan Nina sendiri? Kini tibalah aku di satu-satunya tempat yang belum aku periksa, kamar ibu. Tapi teringat ucapan ibu tadi subuh, dilarang masuk kamar ibu ketika pagi, siang dan sore hari. Malam baru boleh. Nyaliku mulai ciut. Dengan gemetar kubuka pintu, jantungku berdetak kencang. Kriet, Nina. Ketakutan kembali menyergap diriku. Kamar ibu nampak sangat gelap. Tak ada sinar sedikit pun. Ku coba menghidupkan lampu, namun nihil, lampu tak juga hidup. Bulu kuduku merinding begitu memasuki kamar ibu yang gelap gulita. Nina. Kulihat samar-samar sosok tubuh yang berbaring di ranjang ibu. Ku dekati perlahan dengan kaki yang gemetar hebat. Nina. Ku sentuh tubuh itu perlahan. Sosok itu menggeliat dan menoleh dengan perlahan. Kakak. Nina, sedang apa kamu di sini, Dik?
Ucapku seraya memeluk Nina erat. Aku menangis kencang. Pergi, pergi. Ku dengar suara lirih menyuruhku pergi dari kamar ibu. Dengan tangan gemetar, ku gendong Nina yang masih memelukku. Mataku seketika membesar begitu melihat bayangan hitam melesat di depan mataku. Dengan secepat kilat, ku bawa Nina pergi keluar dari kamar ibu. Brak! Pintu tertutup sendiri ketika aku dan Nina berhasil keluar dari kamar ibu. Jantungku dak-dikduk tak menentu, keringat dingin mengucur. Seumur hidup baru kutemui sosok mengerikan seperti itu. Dan itu di kamar ibu. Apakah itu ibu? Tapi kenapa begitu menyeramkan sosok itu? Kakak, kakak, kenapa? Suara Nina membuyarkan lamunanku. Aku terduduk menatap mata Nina. Kuhela nafas dalam-dalam, ku lepas perlahan. Adik, kenapa bubuk di kamar ibu? Tanyaku hati-hati. Adik kan bubuk sama ibu, kak. Kakak yang kenapa bangunin adik? Nina balik bertanya. Adik, ibu gak ada di rumah, dik. Lain kali kalau mau kemana-mana, ajak kakak ya. Ucapnya serius. Ada ibu, kak. Nina gak bohong. Kalau kakak gak percaya, masuk ke kamar ibu. Nina cemberut melihatku. Rasa penasaran menelusup ke relung hatiku. Dengan tangan gemetar kembali buka pintu, terkunci. Kamar ibu tiba-tiba terkunci. Kubalikan badan dan mengajak Nina pergi meninggalkan kamar ibu. Kembali ke warung dan menunggu pembeli seperti perintah ibu. Sore menjelang, ibu tak kunjung pulang. Adik-adik sudah mandi dan mereka selalu menanyakan ibu. Aku hanya menggeleng karena mereka tidak tahu di mana keberadaan ibu. Azan maghrib berkumandang menandakan hari masuk waktu malam. Selesai salat berjamaah, kami menunggu di depan TV. Ayah tadi menelepon memberi kabar jika ia akan pulang. Dengan sabar kami menunggu, ayah dan juga ibu belum pulang. Srek, srek, srek. Aroma masakan dan suara perabotan di dapur terdengar nyaring di telinga. Kami semua berhadapan dan saling memandang. Perut memang keroncongan karena dari sore belum makan. Lauk dan sayur dimasak ibu sudah ludes untuk makan siang. Ibu memang terbiasa memasak 2 kali. Sisa sayur dan lauk jualan yang tidak laku dimasak ibu sore hari. Ibu, ucap kami bebarengan. Bahagia rasanya mendengar ada aktivitas ibu di dapur. Rindu sekali rasanya, padahal baru sehari tidak melihat ibu. Kami berlarian berhamburan ke dapur, berlomba untuk melihat ibu. Rasa haru dan bahagia di mata adik-adikmu melihat ibu yang sedang memasak di dapur. Widya, kamu tadi masuk kamar ibu ya kan? Sudah kubilang, jangan masuk kamar ibu jika hari masih terang. Ibu menatapku marah. Mama, maaf bu. Tadi Widya mencari Nina. Nina masuk kamar ibu. Jawabku dengan menundukkan kepala. Kamu gak usah takut. Adikmu baik-baik saja. Ibu pastikan itu. Makanya kamu kalau jaga adik yang bener. Terocos ibu. Dah sekarang ayo makan. Anak-anak, kalian pasti lapar. Perintah ibu. Kami semua langsung duduk di meja makan, menatap masakan ibu yang nampak sangat lezat. Ayam goreng crispy dengan taburan saus tomat dan sedikit cabai merah, sayur capcay serta air hangat. Pasti sangat lezat. Dengan lahap kami semua makan bersama, tapi ibu tak ikut makan. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk diam menonton tanpa ekspresi. Wajah ibu nampak pucat setiap dekap ibu. Wangi melati selalu menemani, membuatku terkadang merinding. Selesai makan, aku berserta ketiga adikku duduk menemani ibu sembari menunggu ayah pulang. Ibu jarang bicara, ia banyak terdiam, sungguh sangat berbeda dengan ibu yang seperti biasa. Assalamualaikum, ayah pulang. Suara ayah terdengar dari balik pintu. Alhamdulillah, ayah pulang, hore. Ucap kami bebarengan begitu mendengar suara ayah. Waalaikumsalam ayah. Seru kami dengan berhamburan memeluk ayah. Anak-anak, ibu mana? Tanya ayah masih tegak di luar rumah. Ibu di sini ya. Dengan tersenyum ibu menatap
ayah dari balik pintu. Ayah mendekati ibu. Ia mengecup kening ibu yang biasanya ayah lakukan setiap berjumpa dengan ibu. Ayah memang suami yang baik dan ayah yang sangat sayang dengan keluarga. Jam menunjukkan pukul 24 malam. Semua sudah tertidur lelap, begitupun ayah dan ibu. Dengan malas kulangkahkan kaki menuju kamar mandi, kebelet pipis. Kubuka pintu kamar. Kenapa gelap di seluruh ruangan? Tidak biasanya seperti ini. Apakah mati lampu? Tanya kamarku, lampunya hidup. Sungguh aneh batinku. Walaupun sedikit takut, kupaksakan diri menuju kamar mandi. Tapi langkahku terhenti begitu dekat dengan kamar ibu. Hus. Mataku terpana melihat sosok bergaun putih berkelebat di depan masuk ke kamar ibu. Sosok itu berambut panjang, tergerai dan noda darah di gaunnya. Aku terpaku, terdiam, kakiku terasa kaku. Aku begitu ketakutan, tak terasa celanaku basah. Mataku tiba-tiba buram, kepalaku rasanya berputar. Bruk. Aku terjatuh dan semua nampak menghitam. Widya, Widya. Suara ayah terdengar nyaring, telingaku disertai pukulan lembut di pipiku. Aku terhenyak bangun, badan terasa pegal semua. Ku edarkan pandangan ke segala penjuru. Di mana aku? Iya ya, jawabku terbata. Kenapa kamu tidur di sini? Mana bau pesing lagi? Seru ayah dengan menutup hidungnya. Teringat kejadian mengerikan tadi malam membuatku bergidik ngeri. Ingin kuungkapkan kepada ayah, tapi takut ayah gak percaya. Ibu mana ya? Tanyaku mengalihkan ucapan ayah. Ibumu sudah pergi dari subuh. Sepertinya ada perlu. Jawab ayah sekenanya dan berlalu pergi menuju dapur. Ayah, panggilku. Apa? Ayah menghentikan langkahnya dan menolehku. Apa ada yang aneh terhadap ibu ya? Tanyaku penuh selidik. Gak ada, cuma ibumu sangat wangi dan menjadi pendiam. Seloroh ayah. Nah kan, aku yakin sekali ada yang tidak beres dengan ibu. Apa ibu selingkuh? Batinku. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Aku dan ayah saling berpandangan. Bukan ya? Ucap ayah cepat. Lantas siapa? Tanyaku. Mungkin tikus, jawab ayah jutek. Ya sudah, kamu mandi, Wid. Kamu dan adik-adikmu mau sekolah kan? Titah ayah. Enggak ya, Widya enggak sekolah lagi. Aku menggeleng pelan. Nah, kenapa? Kamu ada masalah di sekolah? Selidik ayah dengan tatapan marah. Enggak ya, ibu yang menyuruh Widya berhenti sekolah dan menjaga adik-adik serta warung di rumah. Aku membela diri. Memangnya ibumu kemana? Kan selama ini ibu yang menjaga adik-adikmu, Wid. Ucap ayah kesal. Entahlah ya, ibu kalau siang sampai sore gak kelihatan, malam baru pulang. Widya gak tahu ibu kemana. Aku menjawab dengan menunduk. Baiklah, nanti malam kita bicarakan. Sekarang ayah mau pergi kerja dulu, jaga adik-adikmu, Wid. Perintah ayah sambil berlalu. Aku hanya mengangguk pelan, berdiri dengan sakit sekujur tubuh, berjalan menuju kamar mandi. Benar kata ayah, diriku bau pesing. Selesai mandi, kulihat Nina asik bermain di sudut rumah yang masih terbilang kuno. Ini bangunannya seperti bangunan masa penjajahan. Lantainya pun masih memakai keramik kasar yang jika berbaring di atasnya terasa sangat dingin walaupun suasana sedang panas. Rumah ini adalah rumah peninggalan orang tua yang telah tiada. Jadi bisa dibayangkan betapa tuanya bangunan ini. Tetapi bangunan ini masih sangat terawat. Bisanya aku tak pernah takut tinggal walaupun sendiri di rumah. Namun berbeda dengan 2 hari belakangan ini. Rumah nampak sangat mencekam. Ku dekati Nina yang masih asik bermain. Nina seperti hari kemarin berbicara sendiri. Bu, ayo kita bubuk. Nina ngantuk nih. Seloroh Nina menatap ke depannya seolah ada ibu di situ. Nina ngomong sama siapa sih? Gak ada siapa-siapa di sini selain kita, Dek. Ucapku mulai takut. Kak Widya, ini Nina ngomong sama ibu, Kak. Sahutnya tanpa melihat ke arahku. Ia asik memainkan bonekanya. Sesekali menguap.
Dek, nggak ada siapa-siapa di sini selain kamu dan kakak. Aku bertambah gusar melihat tingkah Nina. Ibu di mana? Kenapa setiap hari terang ibu selalu bilang apa yang sebenarnya ibu sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu kini terngiang-ngiang di kepala. Kak, Nina mau bubuk sama ibu. Kakak jangan ganggu, ngerti? Bentakan Nina membuyarkan lamunanku. Ia berjalan sendiri ke kamar ibu. Tangannya seperti sedang menggandeng sesuatu. Nina, panggilku begitu ia sudah berada di depan kamar ibu. Kriet. Pintu terbuka lebar. Nina tak menyautiku. Ia melangkah masuk ke kamar ibu. Nina, brak. Pintu itu tertutup dengan sendirinya. Untuk beberapa detik aku terpaku. Segera sadar begitu Nina masuk ke kamar ibu. Nina, tok 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 tok. Ku ketuk pintu kamar ibu berkali-kali, tapi tak ada jawaban sedikit pun. Pintu terkunci dari dalam. Nina, Nina, jawab dek. Kamu baik-baik saja kan? Raungku. Bulir-bulir bening itu mulai jatuh. Aku takut Nina kenapa-napa. Ibu di mana? Tolong aku, Bu. Tangisku semakin pecah. Ku dengar raungan dari kamar ibu. Aku beringsut mundur, berbalik dan berlari menuju kamarku. Kakiku gemetar, ingin rasanya mendobrak pintu kamar ibu. Tapi aku teringat perkataan ibu. Aku tak boleh masuk ke sana. Untuk sementara aku tenangkan diri terlebih dahulu, menguasai rasa takutku. Ibu, nanti malam aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. 2 jam aku menunggu Nina. Akhirnya Nina keluar kamar dalam keadaan baik-baik saja. Ia nampak sangat ceria. Aku sangat bersyukur Nina tidak kenapa-napa. Ia berceloteh riang seperti biasa, bermain bersama kakak-kakaknya. Maghrib menjelang, seperti biasa ibu sudah tampak di belakang. Ia memasak begitu azan sudah selesai berkumandang. Kami makan bersama, tak ada yang aneh. Hanya wajah ibu tampak sangat pucat. Kami bersendagura bersama. Ibu sekali hanya melempar senyum tipis, tak banyak bicara. Gelap malam mulai menyelimuti rasa kantuk, tak dapat ditahan lagi. Kami pun bersiap-siap ke peranduan masing-masing, tapi tidak dengan aku. Walaupun mata sangat mengantuk, kupaksa tetap terjaga. Aku berencana akan mengintai ibu malam ini. Begitu semua sudah terlelap, aku mengendap-endap keluar kamar dan bersembunyi di balik almari kecil di sudut ruang. Lampu temaram hingga membuatku dengan mudah mengintai kegiatan ibu. Kriet, srek, srek. Ku dengar pintu kamar ibu terbuka. Dalam kegelapan, kulihat ibu keluar kamar dengan menyeret kakinya. Ibu memakai pakaian gaun putih panjang, persis seperti malam kemarin saat aku pingsan. Rambut ibu awut-awutan, tapi tak nampak noda darah di sana. Kenapa ibu menyeret kakinya? Apa ibu sakit? Batinku. Ibu menuju dapur. Ku dengar ibu mencuci baju, tak lama kembali suara piring yang beradu. Jam segini ngapain ibu beres-beres? Aku semakin heran karena waktu baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulangkahkan kaki menuju dapur, semua sudah bersih dan tertata rapi. Tapi kenapa ibu? Ibu tak tampak sama sekali. Yang tertinggal hanya wangi melati. Di suatu pagi yang cerah, 5 bapak-bapak berniat memancing bersama. Mereka memarkir motor di dalam semak di pinggir jalan. Saat itu udara sedikit mendung hingga mereka merapatkan jaket karena dingin yang cukup menyiksa. Mereka dengan semangat masuk ke dalam semak. Karena sungai yang merasa tuju berada cukup jauh dari itu, harus melewati semak belukar di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, indera penciuman mereka dikejutkan dengan bau bangkai yang amat sangat. Awalnya mereka mengira itu adalah bau tikus yang kebetulan sudah menjadi buntang. Namun semua itu terbantahkan ketika salah satu bapak-bapak yang bernama Kosim itu melihat baju wanita yang sudah terkoyak-koyak tak jauh dari mereka. Mereka pun saling berpandangan. Mereka ada yang tidak beres. Mereka lalu... Oke ya, itu sahabat, cerita dari ibuku ternyata hantu. Ditunggu part selanjutnya. Oke.